Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Baik, Pak Ibu A1, Pak A3, teman-teman dari perangkat daerah, dari Biro Administrasi Pimpinan, dari BLT ada. Yang pertama saya minta maaf ya, karena sedianya jam 3 tapi pesawatnya terlambat landing karena ada delay di Jakarta tadi dengan Lion, sehingga saya baru tiba, dan setelah tiba saya langsung ke sini. Ya, adik-adik sekalian, hari ini saya memberikan keterangan atau saya melakukan jumpa pers untuk satu hal yang penting. Sebagaimana adik-adik sekalian ketahui bahwa pada tanggal 5 kemarin, 5 bulan September tahun 2023, telah dilantik penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk tahun 2024 dan 2023-2024. Pelantikan itu terjadi karena masa jabatan Pak Victor Bongkilo Leskodat dan Pak Joseph Adrianus Naisoi telah berakhir pada tanggal 5 September 2023. Kita ketahui bahwa masa jabatan Pak Victor dan Pak Yosef adalah 5 September sampai 5 September 2018 sampai dengan 5 September 2023. Sehingga secara kepemerintahan tidak boleh ada kevakuman apapun pada saat seperti yang tadi saya katakan. Adik-adik sekalian, penjabat kita nama lengkapnya itu adalah Ayodhya Gehak Lakunamang Kalake SH MDC. Jadi saya ulangi, nama lengkapnya Ayodhya Gehak Lakumanang Kalake SH Sarjana Hukum MDC. Nama istri dari Pak Ayodhya adalah Sofiana Milawati Kalake SE, sarjana ekonomi. Adik-adik sekalian, kalau dilihat atau kita mendengar nama Gehak Lakunamang itu, adik-adik sudah bisa mengetahuinya dari mana beliau itu berasal. Beliau itu adalah berasal dari Lamahala, Adonara, Kabupaten Flores Timur. Ya. Lalu adik-adik sekalian, istrinya berasal dari Jawa Barat, Ibu Sofiana Milawati Kalake itu berasal dari Jawa Barat. Setelah pelantikan kemarin, kurang lebih jam 8 pagi waktu Indonesia Barat atau jam 9 waktu kita, langsung dilaksanakan serah terima
jabatan dari Gubernur NTT 2018-2023, Wakil Gubernur 2018-2023, Pak Victor Bungtilula Skodat dan Pak Yosef Adrianus Nasoi, kepada Pak Ayudia GL Kalake. Pada saat yang sama juga dilakukan, setelah pelantikan penjabat, dilakukan pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK. Dan setelah dilakukan pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK, dilanjutkan juga dengan serah terima jabatan dari Ketua Tim Penggerak PKK 2018-2023 kepada penjabat Ketua Tim Penggerak PKK 2023-2024 langsung di Gedung C lantai 2 kantor di Kementerian Dalam Negeri. Pada saat serah terima jabatan itu telah diserahkan memori jabatan, baik yang berkaitan dengan gubernur, wakil gubernur kepada penjabat yang baru, maupun juga Ketua Tim Penggerak PKK kepada penjabat Ketua Tim Penggerak PKK. Lalu yang berikut, adik-adik sekalian, sesuai dengan Permendagri nomor 4 tahun 2023 yang sudah secara limitatif, yang sudah secara eksplisit menyebutkan tentang tugas-tugas dari seorang penjabat gubernur. Penjabat gubernur sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada dan yang sangat rinci itu ada pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 2023. Yang pertama, mari kita lihat di pasal 15 ayat 1. Di situ disebutkan bahwa penjabat gubernur dan seterusnya memiliki tugas, kewenangan, kewajiban dan larangan yang sama dengan tugas, wewenang, kewajiban dan larangan bagi seorang gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lalu yang berikut, dalam melaksanakan pemerintahan di daerah, penjabat gubernur yang adalah penjabat kepala daerah memiliki tugas antara lain memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan yang kedua memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Kemudian yang ketiga, menyusun, mengajukan rancangan peraturan daerah. Termasuk di dalamnya yang poin berikut, menyusun, mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk dibahas bersama DPRD.
Lalu yang berikut, mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu yang berikut, melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Itu di pasal 15 ayat 1. Di ayat 2-nya, pejabat gubernur dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilarang melakukan mutasi ASN, membatalkan perizinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan atau mengeluarkan perizinan yang bertentangan dengan yang telah dikeluarkan oleh pejabat sebelumnya, membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya, membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan dari pejabat sebelumnya. Lalu yang berikut, memfasilitasi persiapan pelaksanaan pemilu kada di provinsinya dan menjaga netralitas ASN. Itu ayat 2. Ayat 3, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang tadi saya sebutkan dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri. Jadi misalnya akan dilakukan mutasi, boleh sesuai ketentuan pasal 15 ayat 3, karena itu adalah pengecualian dari ayat 2, tetapi harus dengan persetujuan tertulis dari menteri. Ya, begitu juga untuk yang lain-lain, termasuk ya meninjau kembali atau membatalkan kebijakan-kebijakan sebelumnya, tetap harus melalui dengan persetujuan menteri. Yang dimaksudkan menteri itu pasti menteri yang berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang menjadi kebijakan dari pejabat tersebut. Itu kira-kira tugas-tugas penting ya yang dilaksanakan atau yang akan dilaksanakan oleh seorang penjabat gubernur. Kita tahu bahwa penjabat gubernur ini adalah 5 September 2023 nanti sampai dengan 5 September 2024. Sesuai ketentuan yang ada, dapat diperpanjang dan atau kalau diganti itu adalah kewenangan dari pusat. Lalu adik-adik sekalian, berkaitan dengan hal lain saya mau katakan, kami sudah melakukan pembicaraan dengan Pak Penjabat. Ya, sapaan untuk Pak Penjabat nama kecilnya itu Pak Udi. Ya, Pak Ayudia itu nama selalu disapa dengan Pak Udi. Gitu ya. Saya sudah berdiskusi dengan Pak Penjabat Gubernur Pak Udi beberapa kali. Lalu direncanakan esok hari Kamis tanggal 7 September 2023 beliau akan datang ke Kupang bersama ibu dan keluarga. Ada beberapa keluarga, anggota keluarga yang mengantarkan beliau ke Kupang dengan pesawat Garuda. Diperkirakan tiba di Kupang antara jam 12.45 atau jam 1 siang. Maka
kewajiban Pemda, kewajiban PNS lingkup Provinsi NTT adalah untuk melakukan penjemputan. Pak Asisten 3 sudah melakukan pertemuan kurang lebih 3 kali untuk melakukan acara atau rencana penjemputan tersebut. Nanti setelah ini kami akan matangkan kembali. Lalu untuk acara penjemputan ini ada permintaan khusus dari Pak Pejabat. Sekali lagi ada permintaan khusus dari Pak Pejabat. Permintaannya adalah beliau punya bahasa yang seutuhnya saya copy dan saya mau sampaikan kepada adik-adik sekalian adalah, Pak Sekda, saya adalah orang NTT. Apapun yang dilakukan, adat istiadat, kebiasaan apapun yang dilakukan di Nusa Tenggara Timur, saya akan ikuti. Saya tidak mungkin menolak walaupun saya lahir hidup besar di luar NTT. Tapi saya orang NTT. Lalu ada satu bahasa dia katakan, saya selalu mengenang Lewotana. Itu beliau sampaikan langsung kepada saya di ruang kerjanya. Begitu. Sehingga atas dasar itu saya menelpon Pak Astika untuk mengambil langkah-langkah persiapan penjemputan, dan nanti sekali lagi sebentar kita akan matangkan. Secara umum rencana penjemputan itu adalah nanti akan diarahkan ke ruangan VIP Pemda. Di ruangan VIP Pemda itu sudah ada sejumlah pejabat. Kami juga akan mengikut sertakan juga Forkompinda dan Wali Kota Kupang untuk sama-sama menjemput Pak Pejabat. Ya, seperti biasa adat istiadat kita, ya, kita mengenakan selimut seperti biasa. Lalu kepada beliau juga saya sudah sampaikan bahwa menurut adat umumnya ya, menurut adat istiadat kebiasaan di NTT di Timor mesti diawali dengan natoni. Lalu beliau mengangguk-angguk, menyetujui, dan beliaulah yang menyarankan kepada saya dengan mengatakan, Pak Sekda, karena saya ingat kampung halaman, dalam bahasanya ingat Lewotana, saya juga ingin supaya kalau bisa Pak Sekda tolong atur dengan tarian hedung. Saya bilang baik. Saya tanya kepada beliau, Pak, waktu itu saya belum menyapa beliau dengan penjabat ya. Saya menyapa beliau dengan Sesmenko. Saya bilang, Pak Ses, apakah orang-orang dari kampung yang perlu datang? Beliau bilang yang ada di Kupang saja. Di Kupang saya juga punya saudara-saudara, saya punya keluarga. Beliau ada menyebut sejumlah nama. Saya bilang baik, akan saya koordinasikan dengan keluarga tersebut. Dan saya sudah ambil langkah-langkah berkoordinasi dengan Pak Dr. Ahmad Atang untuk mempersiapkan itu. Itu sebabnya setelah ini nanti saya juga akan bicara dengan Pak Dr. Ahmad Atang dan beberapa keluarga yang lain untuk mempersiapkan itu. Kemudian adik-adik sekalian, satu hal yang penting ya, setelah
dijemput tarian begitu, diawali dengan anatomi, masuk ke ruangan VIP seperti biasa. Akan ada snack gitu. Lalu beliau nanti diarahkan ke Hotel Aston untuk transit. Sekali lagi, beliau nanti diarahkan ke Hotel Aston untuk transit. Dari Hotel Aston, atas permintaan beliau sendiri yang disampaikan langsung kepada saya dengan mengatakan, Pak Sekda, ya, saya minta tolong kepada Pak Sekda untuk sedapat mungkin mengatur, yaitu setelah saya nanti di Aston, saya makan siang seperti biasa bersama keluarga, cepat saja katanya. Kemudian setelah itu, bisakah Pak Sekda mengatur bahwa karena saya ini, kata-kata beliau, karena saya ini tidak pernah hidup di NTT, tidak pernah hidup di kampung, saya lahir hidup besar di Bandung, ya. Beliau menceritakan banyak hal. 22 tahun itu beliau berada di luar negeri, ya. Beliau pernah bekerja di Jerman, ya, di Spanyol, di kedutaan besar Cina. Ada banyak, nanti beliau sendiri akan sampaikan. Saya kepingin sekali untuk saya mau bertemu dengan tokoh agama. Saya bertanya, yang Pak Ses maksudkan apakah? Langsung beliau potong, beliau katakan, yang pertama saya ingin sekali ketemu dengan 5 tokoh agama. Terus saya menyebutkan, yang pertama itu saya menyebutkan, bukan beliau yang menyebutkan, ya. Saya menyebutkan, kalau begitu Pak Ses, saya sarankan saya menelpon dulu tokoh-tokoh agama supaya saya mengkonfirmasi. Dan beliau bilang, kalau bisa Pak Sekda telepon sekarang. Saya telepon. Yang pertama itu saya sudah menelpon Ibu Ketua Sinode. Saya langsung menelpon Ibu Dr. Mary. Beliau yang menerima sendiri, dan beliau sangat senang, ya. Dan setelah tiba di Kupang, beliau menyediakan tempat di kantor Sinode. Diupayakan sebelum jam 3 sudah ke sana. Jadi setelah itu esok setelah selesai makan siang, beliau akan pertama kali mengunjungi Sinode Kemit di kantornya, dan sudah ada konfirmasi dari Ibu Ketua untuk diterima. Lalu setelah itu saya juga sudah mengkonfirmasi kepada Ketua MUI, Pak Muhammad Wongso. Pak Muhammad Wongso juga sudah mengetahuinya. Sudah. Lalu yang ketiga, saya juga sudah menelpon Romo Fikjen, Romo Dusduka, untuk bisa diterima oleh Bapak Posko, dan sudah dikonfirmasi. Yang belum itu hanya soal waktu, soal jam, harinya oke, soal jam. Jadi itu ketika saya menelpon di muka beliau, beliau senang. Beliau bilang, itulah kerinduanku, itulah kerinduan saya Pak Sekda. Dan esok setelah tiba, beliau mungkin 1 jam atau 1,5 jam masing-masing tokoh agama. Lalu setelah itu akan beristirahat di Hotel Aston, karena saya kira itu pasti capek sekali.
ya, akan beristirahat. Lalu untuk kegiatan hari Jumatnya itu akan kita lakukan pisah sambut. Setelah serah terima jabatan di Jakarta, langsung dilakukan pisah sambut di Kupang, di Aula El Tarik, jam 9 pagi. Kita akan mengundang Forkompinda, akan juga mengundang tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat yang dimaksudkan itu adalah beliau minta kita juga undang mantan-mantan gubernur dan wakil gubernur yang ada di Kota Kupang. Ya, di Kota Kupang masih ada Pak Anies Pakepani, Pak Benny Little Noni, Pak Eston Funai, masih ada. Kita akan undang juga untuk menghadiri serah terima jabatan dengan tokoh agama, ya, dan tokoh agama yang saya sebutkan tadi, ya, nanti Hindu Buddha juga kita akan dekati. Nanti beliau sendirilah, undang itu beliau sendirilah yang membagikan, mengantar ke para tokoh agama. Begitu, ya. Itu akan terjadi kurang lebih jam 9 pagi sampai nanti jam sebelum sholat Jumat. Ya, beliau akan melakukan sholat Jumat. Nanti masjidnya di mana akan diatur kemudian. Tapi yang pasti mulai jam 9 hari Jumat itu kita sudah melakukan pisah sambut. Kami juga sudah mengkonfirmasi kepada Pak Victor dan Pak Yosef, Gubernur, Wakil Gubernur 2018-2023. Beliau berdua direncanakan pasti hadir, dan beliau berdua merencanakan itu hari Kamis sudah ada di Kupang untuk melaksanakan acara pisah sambut. Itu kira-kira adik-adik sekalian hal-hal umum yang bisa saya sampaikan setelah kemarin saya dengan beberapa teman dari OPD menyaksikan atau melihat secara langsung pelantikan dan serah terima jabatan baik pejabat gubernur maupun pejabat ketua tim penggerak PKK. Oke, saya kira begitu. Oke, terima kasih. Selamat sore, Tuhan berkati.